Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua, salam Indonesia. Nah, pada pagi hari ini kebetulan saya ditemani oleh suara-suara musik yang sangat indah, suara alam itu kodok. Teman-teman dan sahabat semua dan para pejuang untuk Indonesia, pejuang keluarga, pejuang teman, pejuang diri sendiri terutama. Nah, ini ada beberapa orang sambil bercakap-cakap ngopi ya kemarin menanyakan mengenai perihal masalah Kang Deddy Mulyadi. Nah, mereka bertanya sambil ngobrol sih, eh, Kang katanya itu Kang Deddy Mulyadi itu selalu aktif di dalam media sosial, hanya sekedar ngejar follower aja kah? Atau mungkin popularitas untuk beliau sedikit kampanye barangkali untuk pengen jadi sesuatu, terutama di pilkada nanti untuk gubernur gitu ya, turun supaya dikenal masyarakat. Nah, saya bilang kalau kita mau menyikapi bijak setiap kegiatan sosial terutama medsos ya, Kang Deddy Mulyadi ini kan sebetulnya salah satu ikon pejabat ya, yang mewakili pejabat untuk memberi contoh bahwa sebagai pejabat yang baik atau publik figur yang baik dengan tujuan yang baik, maka turun ke alam nyata, ke bawah bersama masyarakat melihat tentang keadaannya. Kalau misalnya ada yang perlu dibantu ya dibantu. Kalau diperlukan apa namanya, dibantu pemikirannya, bantu pemikirannya. Apabila misalnya ingin dibantu mengenai masalah akses kemudahan dalam birokrasi, misalnya kan tentang masalah bantuan seperti itu tadi, itu kan bisa dilakukan di sana. Tapi kalau hanya sekedar di media sosial saja, di meja mengkritik misalnya, menyampaikan sesuatu tanpa realita di lapangan, nah ini akan menjadi blunder ya bagi dirinya sendiri dan juga akan menjadi salah satu tanda tanya bagi masyarakat itu sendiri. Deddy Mulyadi ini punya tujuan jelas kalau saya lihat, bahwa dia punya nurani. Cuma di sisi lain walaupun ada sedikit kontroversi ya mengenai kegiatan beliau, misalnya dengan kasus Pina ya kan, yang diangkat begitu luar biasa ya kan. Bahkan ada yang menyampaikan kesal kenapa yang luar biasa itu tidak diangkat dengan masalah tentang bagaimana ekonomi rakyat yang berkelanjutan gitu kan, sehingga rakyat ini dengan suasana birokrasi atau pemerintahan yang sekarang dengan di dunia digital nih, media sosial ini tadi hanya wahnya di media sosialnya, sementara di alam nyatanya kenyataannya ekonomi masyarakat sangat kesulitan ini. Bagi peluang usaha, peluang kerja itu kan sebetulnya dirasakan sangat sulit ya, apalagi harga-harga barang selalu naik. Nah, mungkin mestinya solusi-solusi seperti itu perlu diangkat juga oleh Kang Deddy Mulyadi sebenarnya. Selain di kasus Pina yang begitu kebiar ya, luar biasa banget itu Kang Deddy Mulyadi, tokohan lah, jiwa raga di situ. Nah, di sisi lain pula Kang Deddy Mulyadi ini punya power pemikiran yang luar biasa sebenarnya, yang bisa dituangkan dalam eh, kegiatan-kegiatan beliau sesuai dengan kepentingan jabatannya. Apalagi kalau bisa jadi pemimpin daerah, itu bisa memiliki satu akselerasi percepatan pembangunan misalnya gitu kan. Nah, ini pemanfaat yang penting tentang ekonomi kerakyatan. Nah, ini yang belum belum kita lihat. Yang kita lihat itu baru Kang Deddy turun ke lapangan, dia bantu orang dengan nuraninya yang begitu ikhlas ya kan, lalu mereka merasa terbantu dan tertolong dan terus saling mendoakan seperti itu gitu kan. Nah, ini hanya baru sesuatu yang perseorangan saja. Ketika bisa diangkat secara keseluruhan, misalnya untuk Jawa Barat, contohnya Jawa Barat diangkat ya kan, dengan melalui program ekonomi kerakyatan itu sendiri tadi, ini sangat luar biasa. Bahkan saya bilang, pernah saya katakan bahwa PKH, BLT itu sudah tidak perlu. Karena apa? PKH dan BLT ini hanya dipakai tunggangan politik, komoditi politik aja ya kan. Apalagi banyak data-data yang tidak sesuai.
mestinya itu dihapus, dan DPR pun belum berani mengajukan penghapusan itu karena itu memang kesempatan. Setiap pemilu apa itu dipakai alat untuk seperti itu, seolah-olah itu bantuan bagaimana gitu kan, padahal ada solusi lain tanpa itu gitu, yang dapat bantuan itu dari mulai masyarakat miskin sampai tidak miskin, yang disebut dengan keadilan rakyat sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ada di situ ya. Ini perlu diangkat sebetulnya. Terus yang kedua, sebagai jiwa pemimpin, Kang Deddy ini mudah tersentuh ya. Saya sendiri sebetulnya sering ya menemukan hal seperti itu, tapi saya tidak ingin menampakkan kesedihan di depan publik. Kesedihan itu milik saya dengan Tuhan. Ketika ada kesedihan, kita mengadu dengan Tuhan ya. Nah, yang terakhir menurut saya, Kang Deddy sangat diperlukan sekali untuk membangun khususnya Jawa Barat ini bersama-sama ulama, karena ulama ini luar biasa ya. Salah satu fondasi sebuah negara yang kuat dan kokoh itu ya dari para ulama ini. Cuma kadang kala pula kita tidak semua ulamanya seperti itu. Sekarang kan orang-orang nih walaupun baru dia muncul masih muda ya kan, dengan koar-koar sebagai ustadz, sebagai kiai gitu ya, tapi pola pola cara menyampaikan, cara perilaku hidupnya tidak menunjukkan bahwa dia seorang ulama. Seorang ulama itu harus menjadi fatwanya sudah luar biasa ya, karena republik ini berdiri karena fatwanya ulama, karena doanya para ulama. Itu pengakuannya di dalam preambul undang-undang sangat jujur sekali, diakui oleh negara, oleh undang-undang, dengan rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan oleh Tuhan luhur supaya berikan kebangsaan yang bebas itu, karena Soekarno mengakui, makanya dicantumkan dalam undang-undang preambul undang-undang dasar 45. Nah ini perlu dicontoh bagi para seluruh pemimpin ya kan, termasuk salah satunya Kang Deddy yang ya sekarang menjadi sorotan di masyarakat. Dan memang masyarakat Indonesia khususnya Jawa Barat ya sangat merindukan ya pemimpin yang bisa mengangkat perekonomian masyarakat Jawa Barat. Karena Jawa Barat ini kaya, banyak tanahnya, masih luas, tapi masyarakat ingin mengelola itu susah karena masih banyak perusahaan-perusahaan BUMN yang masih bercokol seolah-olah masih menguasai tanah itu. Sementara ada pengusaha-pengusaha masuk yang punya duit masuk itu mudah sekali dilayani. Nah ini harus diangkat oleh Kang Deddy gitu kan, karena sumber-sumber kehidupan mereka ada di sana gitu kan, peluangnya juga besar gitu. Apalagi Kang Deddy waktu menjadi Bupati Purwakarta itu mengangkat sebuah sentra ya, sentra ekonomi masyarakat berupa seperti pasar ya kan, pasar modern luar biasa. Itu memang salah satu solusi untuk menyalurkan kepentingan masyarakat dalam siklus ekonominya ke sana, yaitu bentuknya market gitu. Ini luar biasa. Nah ini tinggal diangkat saja. Jawa Barat itu butuh peningkatan mutu ekonomi lewat ekonomi kerakyatan. Nah naik ke atas satunya lagi adalah investasi kerakyatan, ini akan merata. Keadilan sosial baru Indonesia itu kan tercapai di Pancasila itu tadi. Seperti apa sih pola-pola investasi kerakyatan tadi? Nah ini nanti kalau misalnya bisa ada kesempatan bisa dibicarakan. Saya sebetulnya pernah beberapa kali ke rumah beliau ya kan, tapi belum ada respon positif untuk membicarakan hal sampai ke situ ya kan. Sudah berapa kali nulis di buku tamu pun ya belum pernah ada lagi gitu responnya. Tapi nggak apa-apa, kita nggak usah kecewa, karena memang bukan masalah Kang Deddy tidak mau nerima, tapi memang dari Allah itu kesempatan itu Allah yang menentukan, nggak bisa kita maksain. Cuma kita hanya bisa support lewat media sosialnya aja, support ya kan. Mudah-mudahan seperti menjadi pemimpin yang didambakan oleh masyarakat Jawa Barat gitu kan. Jangan seperti pemimpin yang sudah cuma gaya aja yang menang ya kan, pendukung yang banyak tapi kerjanya yang nongkrong di kantor, hasilnya nggak ada, malah ngebangun yang nggak jelas, yang sudah ada harus dibangun lagi gitu kan, dengan hal-hal yang menghabiskan anggaran daerah yang cukup besar, bahkan anggaran pusat ya APBN. Mungkin itu saja, positif saja hal-hal yang untuk menilai seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Jawa Gemari Parepeh rapih untuk Jawa Barat membangun maju.